Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua anak-anak berada dalam kesehatan. Baik, hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang PJOK, matematika ya. Matematika yang insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke dalam materi EPB dan KPK. Ya. Anak-anak sebelumnya bisa melihat pembelajaran matematika ini di halaman di halaman 54 ya. Silakan bisa dilihat di situ. Nah, anak-anak, kita mari sama-sama awali belajar hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak sebelumnya pasti pernah menyaksikan kelap-kelip lampu hias. Misalnya lampu hias ulang tahun kemerdekaan, ya, HUT RI yang ke-76 kemarin misalnya kan. Nah, banyak sekali lampu-lampu itu menyala secara bergantian dengan selisih waktu yang tetap. Artinya menyalanya dalam waktu yang sama tetapi berbeda-beda seperti itu. Lampu-lampu itu kemudian seterusnya berulang-ulang, ya. Pertanyaannya, ada apa di balik rahasia itu? Nah, kita akan mendapatkan jawabannya setelah mempelajari bab ini. Oke, baik anak-anak. Dalam materi KPK dan EPB ini, kita akan belajar bilangan yang habis dibagi, kemudian faktor dan kelipatan bilangan, serta bilangan prima. Seterusnya adalah EPB atau faktor persekutuan terbesar, KPK atau kelipatan persekutuan terkecil, dan menentukan EPB dan KPK dengan faktorisasi prima, serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan EPB dan KPK. Baik anak-anak, untuk bilangan yang habis dibagi, bilangan yang habis dibagi dua adalah bilangan genap atau bilangan yang angka satuannya 0, 2, 4, 6, atau 8. Jadi kalau ada angka satuannya 0, 2, 4, 6, atau 8, maka kemungkinan akan bisa habis dibagi oleh 2. Contoh misalnya 20. 20 dibagi 2, hasilnya 10, maka habis dibagi oleh 2. Misalnya lagi 24. Nah, 24 dibagi 2, habis isinya hasilnya 12, dan seterusnya. Kemudian bilangan yang habis dibagi 3 adalah bilangan yang jumlah angka-angka penyusunnya 3, 6, atau 9. Jadi bilangan yang habis dibagi 3 adalah kelipatan-kelipatan 3, kelipatan 6, atau kelipatan 9. Ya, dan seterusnya. Contoh misalnya kelipatan 3 ada angka 15. Nah, 15 bisa dibagi oleh 3. Atau misalnya 33 ya, bisa juga habis dibagi oleh 3. Kelipatan 6 contohnya adalah 12. Misalnya 12 bisa dibagi oleh 3. 9 misalnya kelipatan 9 18 ya, bisa dibagi oleh 3. Kemudian bilangan yang habis dibagi 4 adalah bilangan yang 2 angka terakhirnya habis dibagi oleh 4 ya. Misalnya contoh angka berapa? 16. 16 habis dibagi oleh 4. Jadi bilangan yang habis dibagi 4 adalah angka-angka yang angka terakhirnya habis dibagi oleh 4. Kemudian misalnya terakhir, bilangan yang habis dibagi 5 adalah bilangan yang mempunyai angka satuan 0 atau 5. Misalnya 10, 15, 20, 25, ya. Itu adalah angka-angka yang habis dibagi oleh 5. Dan yang terakhir, bilangan yang habis dibagi 10 adalah bilangan yang angka satuannya 0. 10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya. Nah, itu adalah angka-angka yang habis dibagi oleh 10.
Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke dalam faktor dan kelipatan bilangan. Nah, kelipatan ialah suatu bilangan yang diperoleh dari hasil mengalikan bilangan tersebut yang ditentukan kelipatannya dengan bilangan asli. Artinya, kelipatan itu adalah hasil perkalian bilangan yang diminta untuk dilipatkan dengan bilangan asli. Bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai tak terhingga. Nah, kemudian faktor ya adalah pembagi suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Nah, ya. Jadi faktor bilangan itu adalah bilangan-bilangan yang habis membagi bilangan tersebut. Kemudian sebagai contoh, bilangan 1, 2, 3, dan 6 merupakan pembagi habis bilangan 6. Karena 6 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 6, maka 1, 2, 3, dan 6 ini merupakan faktor dari bilangan 6. Kemudian, selain dengan cara di atas, kita juga dapat menggunakan garis bilangan dalam memahami konsep kelipatan. Bapak punya contoh misalnya. Ini Bapak punya contoh garis bilangan dari angka 0 sampai dengan 11. Ya. Nah, dari garis bilangan di atas, kita dapat menentukan bilangan loncat 2 atau bahasanya kelipatan 2 dimulai dari angka 0. Ya, dimulai dari angka 0 misalnya, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Kalau misalnya bilangan loncat 2 yang kurang dari misalnya yang kurang dari 8. Nah, bilangan loncat 2 kurang dari 8 berarti 2, 4, ya, dan 6. Karena bilangan loncat 2 kurang dari 8. Jadi 8-nya tidak disebutkan seperti itu. Kemudian misalnya bilangan loncat 2 lebih dari 8, ya. Misalnya lebih dari 8 berarti 10. 8-nya tidak disebut, ya. Nah, kalau misalnya Bapak minta bilangan loncat 2 yang misalnya antara 0 dan 8, ya. Antara 0 dan 8. Ya, antara 0 dan 8. Berarti berapa aja antara 0 dan 8 ini? Nah, berarti 2, 4, 6, ya. Antara 0 dan 8 sudah. Berarti 2, 4, 6, sudah. 8-nya tidak disebutkan. Seperti itu. Antara 0 dan 8. Baik. Seterusnya, anak-anak sekalian yang Bapak cintai karena Allah. Nah, maka bilangan loncat 2 itu tadi 2, 4, 6, 8, dan 10 ya. Nah, untuk mengetahui kelipatan, misalnya Bapak minta kelipatan 3. Nah, tadi kan sudah belajar kelipatan itu adalah hasil perkalian antara bilangan asli dengan bilangan yang diminta untuk dilipatkan. Yaitu misalnya bilangan aslinya 1, kemudian yang dilipatkan 3. Berarti 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. 5 kali 3, 15. Maka hasil daripada kelipatan ini, ya, hasil daripada kelipatan ini, inilah yang disebut dengan kelipatan 3. Ya. Nah, maka kelipatan 3 bisa kita tuliskan 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya, karena masih banyak lagi. Nah, itu untuk kelipatan. Untuk faktor dari 24. Ya, anak-anak bisa perhatikan, 24 dibagi 1 sama dengan 24. Kemudian 24 dibagi 2 sama dengan 12. 24 dibagi 3 sama dengan 8. 24 bagi 4 sama dengan 6. 24 bagi 6 sama dengan 4, 24 bagi 12 sama dengan 2, 24 dibagi 24 sama dengan 1. Nah, dari ini
kita tadi sudah belajar bahwa faktor itu adalah faktor-faktor yang membagi habis setiap angka yang diminta untuk difaktorkan. Nah, jadi angka yang membagi habisnya berapa? Nah, angka-angka yang membagi habisnya adalah 1, 2, 3, 4, 6, ya. Kemudian ada nanti 8, ya. Ada 8 nih Bapak lupa menuliskan. 1, 2, 3, 4, 8, 6, 8, 12, dan 24. Ini adalah faktor-faktor yang membagi habis daripada angka 24. Nah, maka bisa kita tuliskan ya bahwasanya faktor-faktor dari 24 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24 ya. Nah, sudah tidak ada seterusnya ya. Baik, selain menggunakan pembagian, kita juga bisa menggunakan tabel perkalian ya. Tabel perkalian ini misalnya tadi faktor dari 24. Nah, tapi kita bisa menggunakannya perkalian kalau di sini ya. Kalau menggunakan tabel. Nah, misalnya 1. 1 kali berapa yang hasilnya 24? Maka 1 kali 24. Kemudian 2. 2 kali berapa yang hasilnya 24? 12. Berarti 2 kali 12 sama dengan 24. Kemudian 3 misalnya. 3 kali 4. 3 kali berapa yang hasilnya 24? 8. Berarti 3 kali 8 sama dengan 24. Dan terakhir 4 kali berapa? Supaya hasilnya 24 berarti 4 kali 6 sama dengan 24. Nah, angka-angka yang ada dalam tabel tadi ya, angka-angka yang ada pada tabel ini adalah merupakan faktor bilangan dari 24 seperti itu. Maka kita bisa tuliskan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Dah, sudah itu saja faktornya. Nah, mungkin anak-anak untuk pertemuan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Untuk tugasnya, anak-anak bisa lihat tadi di halaman kita belajar sudah halaman 54 ya. Anak-anak bisa mengerjakan soalnya adalah latihan 1 halaman 56 ya. Halaman 56 dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya, sampai nomor 5. 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Dikerjakan semampunya ya. Jika ada yang mengalami kesulitan, silakan bisa bertanya ke Bapak atau bertanya kepada keluarga terdekat ya. Oke, anak-anak, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.